Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya mau perjalanan ke Galunggung Bike Park. Kebetulan nanti ada acara bike camp, sharing, and riding bareng bersama rekan-rekan Galunggung dan teman-teman lainnya. Pokoknya bakalan seru, bakalan asik. Pokoknya buat kalian tonton terus videonya. Oke. Jangan lupa subscribe. So, let's go. Yeah, boy. Lokal boy. Dan mau ke acara. Siap. Alhamdulillah. Muhammad sehat. Selamat datang. Edan Panung. Jadinya kumamen aing. Tadinya aku saha gitu. Cikana loba kandidat. Kumaha seberapa jam di Bandung ya? Oh, macet Om. Ya, macet di jalan, rudot tadi euy. Muharram memperingati hari Ya. Tahun Baru Islam. Ya gitulah. Kumaha acara teh, kumaha acara teh. Acara teh lebih ke acara tahunan sih. Oh iya teh, Udah terus 2 tahun vakum ya. nya. Cuma juga karenanya ada Covid-19 lah, mudah-mudahan Covid itu hilang istilahna, ini penyakitna meureun walau ya. alam lah. Resep tapi mudah-mudahan sering-sering lah acara ya. Insya Allah tahun depan kita lebih terkonsep karena Juli tahun 2019 terakhir alhamdulillah rame dan tahun ini kita coba yang kedua. Mudah-mudahan ya langkung rame lah karena ini satu kehormatan. Sami atuh. Guys, saya juga kehormatan banget bisa diundang ke acara bike camp Galunggung Bike Park dari dulu pengennya. Siap rencananya dan tidak lupa tetap sponsorin meren. Terima kasih sudah mendukung dan yang utama tetap si adventure. Siap, paham. Halo. Om. Halo. Sehat Om? Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik. Selamat datang di Galunggung Bike Park. Oke lah, cocok. Willy lah tuh Willy. Oke. Guys, jadi jauh-jauh main ke Galunggung Bike Park, ketemu tetangga-tetangga dan saudara saya di sini. Lagi nyate. Aduh. Icip. Pak Haji. Sapi 17 tahun enak. 17 tahun sapinya renyah ini. Dan gini tinggali atuh. Kambing muda. Seperti punya kita yang diiris-iris. Enaknya gitulah. Seperti punya saya. Punya siapa? Nanti guys di Galunggung nyatanya pedas manis biar cekat lihat berondong. Sareng terhilap ke Ketua ISI Kabupaten Tasikmalaya, Pak Denny Mulyana. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu sapa. Mudah-mudahan kita kedepannya berkolaborasi dengan ISI Kabupaten untuk menjaring atlet-atlet downhill dan enduro untuk kedepannya. Komunitas pedagog telah diaku umat sama Galunggung ya. Aku umat. Terima kasih. Untuk daerah terjauh yang pernah Kang Tio ikutin kejuaraan MTB di mana? Saya pernah ke Malaysia, saya pernah ke Filipina, saya pernah ke Thailand. Luar biasa. Tuh, pernah yang misalnya di mana? Bang Jauhna di Diu. Buat teman-teman pemula MTB, terutama rekan-rekan yang ada di sini, untuk main di suatu bike park itu biasanya kita diperlukan teknik dasar yang cukup baik ya. Jadi suatu obstacle atau misalkan langsung di part tertentu yang menurut rekan-rekan susah atau sulit, kumaha sih cara melewatinya, mungkin kita bisa stop di sana dan kita sharing juga sih. Sip. Jadi nanti pagi Kang kita barengan di sini. Pagi teman-teman, dan gak kerasa ini udah pagi lagi, asik.
ternyata ya bermalam di Galunggung Bike Park, sejuk, nggak terlalu dingin. Terus ini rekan-rekan juga udah pada wake up dan mari kita lihat aktivitas mereka. Let's go. Morning brothers, jago bike. Gimana malam ini? Good. Luar biasa acaranya. Seru gitu, dingin. Isu-isu udah nongkrongnya di Big Gap. Lihat. Senso dulu. Si Tayong. Urang sarege kudu gaya. Goyo tinggal li. Halus. Anjing the best. Man, pokoknya Galunggung Bike Park terbaik, tiada duanya men. Pagi-pagi seger pisan. Gila ini the best lah pokoknya. Nyesel nggak dari dulu ngecamp di sini. Asli men. Top terbaik Galunggung Bike Park. Aik suka men. Guys, dan kita udah nyampe start. Ini tuh SS berapa sih? SS2 ya? 2. SS2 dan kita mau sedikit ogal-ogalan dulu ini sebelum kita coaching. Dan di depan nanti ada si jago bike. Rekan-rekan. Yang lain masih di bawah ya? Oke lah, gaspol, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat si jago bike berada di kandangnya Galunggung Bike Park. Sedikit switchback. Tarik kali si bapak ya. I'm suka man. Asik nge-flow. Sedikit agak berat soalnya agak gembur anjir. Yes. Kontrol ki. Guys, dan saatnya kita sharing-sharing. Nah, ini sharing pertama kita di belokan pertama Galunggung Bike Park SS2 dan ini belokannya ke kanan. Nih buat temen-temen rekan-rekan semuanya, gimana nih, ada yang udah jago atau belum jago nggak di belokan ke kanan? Gitu. Masih ragu. Masih ragu. Ragunya kenapa sih? Jadi bantu takut Tiko sewat. Takut tidur balik. Oke. Bantu. perasaan ayo ngerem hareup we. Oh gitu, ya. Oke guys, let's go. Maksudnya tuh memang setiap belok semua bisa, apalagi pas turunan semua bisa, teteh-teteh, ibu-ibu pasti bisa. Tapi untuk teknik yang baik dan
biar kelihatan keren gitu kan. Biar keren gitu kan, apalagi sekarang. Ayo buat kurang di video kan biar keren. Tekniknya harus bagus. Tekniknya tuh harus bagus. Jadi kita tuh nanti next ke depannya tuh nggak ngasal sepeda. Sepeda nagus alus, merek nagus alus, tapi mainnya biasa gitu. Oke, kita contohin, let's go. Jadi mahal ya sepeda. Nah, woi udah bagus nih. Om, nanti tinggal ini Om. Tadi kan posisi badan Om ke belakang banget ya. Jadi jangan terlalu ke belakang. Jadi agak depanan sedikit. Ayo Om, posisi kaki. Oke Om. Wah. Oke. Oke, cukup baik. Woi. 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 Gila kenceng banget. Bro. Oh. Awas. Ayo Om, nah. Oh. Oke. Wow, pada naik ke atas. Oh. Salah posisinya. Nah, sip. Dia paling bagus itu. Nah. Cukup baik. Oh. Oh, baik. Step by step. Walaupun kalian pelan, tapi setidaknya tekniknya tuh bener. Pelan, tapi tekniknya tuh bener. Nah, next speed itu nanti gimana kalian? Yang penting tekniknya dulu bener. Oke? Jadi nggak bisa sekarang kalian misalkan beli sepeda 200 juta, oh pasti orang jago, itu bisa. Beli part mahal, terus kalian pasti aing bisa loncat, tuh bisa. Harus ada fondasinya dulu. Teknik dasarnya tuh harus ada. Jadi kalau nggak ada teknik dasar, ya mungkin kalian tuh hanya main, ya udahlah gitu aja gitu. Fun back. Gitu. Terus kan kalau misalkan gini, kalian setidaknya kalau misalkan udah jago di belokan, di setiap bike park kan pasti belok-belok kan. Setidaknya kalau udah jago kan enak gitu loh, bisa nyusul orang pelan gitu. Oke guys, lanjut kita ke berem yang kiri, let's go. Untuk berem ke kiri, posisi kakinya kebalikan ya. Tadi kan belok kanan, kaki kirinya di bawah kan. Nah sekarang kan belok kiri, kaki kanan di bawah, kaki kiri di atas. Oke. Posisi badannya jangan terlalu ke belakang kayak gitu. Terus gak usah rusuh di beremnya, biasa aja. Jadi goesnya tuh dari sana, pas mau masuk berem itu nggak usah digoes-goes lagi. Oke? Oh, terlalu keluar. Pelan-pelan Pak. Motor GP. Ayo sikat tadi Oke, udah baik nih. Hero. Terlalu ke atas Hero. Ayo Om. Kebalik kakinya Om. Kebalik Om. Kaki. Nah, bagus. Ayo Om. Nah, bagus. Lumayan, oke. Sip. Woi. Ibu senang banget. Oke. Pelan. Oh my god. Look cowboy. Nah, enak kan? Oke. Kalau udah gini ya. Gini ya. Lihat posisinya ya, posisi badannya ya. Gitu. Ibu-ibu gimana mau nyobain? Ibu-ibu. Anggun dulu deh. Aku sepedanya udah nanggung di sini. Oke guys, jadi kita berpindah ke section akar. Akarnya hanya lurus-lurus saja. Jadi memang tidak ada lain-lain ya, kecuali kalian hanya melewati ini. Nah, tips dan trik menurut saya sih gimana nih kalau di akar bisa lebih baik. Ketika trek ya. Ketika trek banyak trap-trapan kayak gini nih, turun-turun, tap kayak gitu. Rebound fork.
garpu depan. Iya, korok depan. Itu harus cepet. Harus cepet. Reboundnya itu harus cepet. Kenapa reboundnya harus cepet? Karena kalau pelan ngebagal ke tangan. Malah tangan yang pegal. Iya, yang pegal. Tapi kalau cepet dia akan ngebantu kita dengan baik. Ngayun. Jadi si lower leg sama crown tuh jadi enak banget lah gitu, gitu. Tapi kalau misalkan pelan, udah mas speed kitanya cepet, rebound nggak ketulungan, malah kita yang pegal. Untuk rear shock, kalau misalkan sepeda kalian merasa liar di sini, kalau plus itu jadi pelan. Nah kalau minus ke kiri itu kebuka. Jadi kalau misalkan merasa sepeda kalian, aduh liar banget nih, misalkan di sini kencengan nih sepedanya, berarti reboundnya kecepetan, banyaknya ke kelinci. Oke, tapi kalau merasa kalian, wah udah oke nih, ya lanjut gitu kan, lanjut. Gitu. Nah, dimana di akar biar kita tetap stay. Jadi di akar itu harusnya itu tidak bisa pelan, guys. Di akar itu tidak bisa pelan harus. Jadi kalau pelan itu malah, kepleset. Tapi kalau kenceng, nggak bakalan kepleset. Kalau kenceng itu nggak bakalan kepleset. Jadi nggak bisa kita di akar, repot. Malah kita pegal. Jadi masih mending geradag aja, duk. Terus kalau misalkan kalian udah tahu nih, karena udah ngelintasin ini beberapa kali nih, pasti lebih pede gitu. Jadi kalau treknya yang banyak akar, yang banyak batu, turunannya agak curam, kasih setelan forknya agak empuk. Kasih setelan forknya itu agak empuk. Biar kalian balance di rock garden kayak gini nih. Oke, saya contohin ya. Nah, itu cepat. Oke, kita cobain. Akar kayak gini, kalau pelan itu lebih susah, yakin. Tapi Om, kalau udah sana, ya maksudnya nggak speednya juga nggak kayak tadi pun. Asal Om laju, pasti enak. Nah, satu hal lagi, ketika banyak akar, banyak trap, tekan gripnya. Grip yang ditekan. Kenapa? Biar fork yang main, bukan tangan kita yang kayak gini. Memang tangan kita juga gerak, tapi maksimalkan di fork. Tapi kalau misalkan kita megang handlebarnya agak kurang gitu ya, malah tangan kita geter terus pegal. Tapi kalau misalkan kan ini rem ya, kalau kita pegang gripnya kenceng nih, itu lebih enak. Cobain kenceng pas akar-akar ini nih, kencengin aja gripnya. Sok Om, cobain. Cobain, let's go. Tekan gripnya, oh my god, jangan diloncat-loncat. Ikutin loncat. Santai ya. Ayo terus Om, terus. Mantap Om, mantap. Mantap Om. Om tambahin. Ayo tambahin. Oh. Fokus. Oh. Yes. Pelan. Gak apa-apa. Aman tapi. Nah, rolling ya. Guys, dan kita lanjut ke obstacle berikutnya. Di sini ada last obstacle kita untuk coaching klinik. Ada sedikit loncatan. Wow, hanya setengah meter. Panjang launchernya di kisaran 2,5 meter, dan gapnya hanya 1 meter. Harusnya ini aman, cuman kalau misalkan tekniknya kurang baik, mungkin bisa berbahaya buat rekan-rekan pemula. So, bagaimana caranya untuk melewati? Let's go, kita ulik. Oke guys, jadi Om ada yang masih ragu nggak sih di sini? Ayo Om. Enggak ada. Om loncat. Oh yes, oke Om loncat. Belum, oke. Ini tidak bisa di rolling. Ya, buat ibu-ibu ini tidak bisa kalian kalau di rolling ya udah bye. Oke. Jadi ini tidak bisa di rolling dan ini harus loncat.
Ini kalau misalkan kalian naik sepeda dari sana, nggak digoes, itu udah nyampe. Oke, itu basic itu hanya basic untuk orang yang udah bisa loncat. Tapi gimana kalau yang orang belum bisa loncat? Karena ini cukup berbahaya, saya sarankan untuk tidak loncat dulu. Tapi kalau mau nyobain, ada tekniknya. Kalian dari sana udah lurus aja ke arah sini. Jadi gak usah digoes, gak usah wah, pasti gak nyampe, nggak bakalan, pasti nyampe. Kenapa? Karena ini launchernya, ini launcher namanya, take off. Ini udah enak banget, nggak bakalan ada, pasti kebanyakan orang tidak bakalan front flip. Kenapa? Karena launchernya udah panjang banget, melebihi sepeda kalian. Oke, kalau launchernya udah panjang kayak gini, dijamin nggak bakalan ada yang nutup front flip, nggak bakalan. Terbang pasti, asal ujung porek handlebar kalian angkat, angkat. Jadi jangan hanya cuman wah terus kayak gitu, nggak bisa, harus diangkat. Oke? Berat. Sepeda. Ya kalau diangkat kayak gini berat, Bu, ya. Kalau diangkat kayak gini berat. Tapi kalau Ibu dari sana hanya ngerol, terus Ibu dari sini udah maksud diangkat tuh biar Ibu pas rollingnya itu tidak wah langsung gitu. Jadi kenapa harus diangkat? Biar sepedanya stabil di air, di angin. Stabil gitu. Jadi nggak gini nih. Wah, nggak gitu. Jadi mendarat belakang. Enggak, sama. Nanti yang berat tuh gini, boom. Kayak gitu. Boom. Oke, kita contohin, oke? Oke. Asik. Pak Ji, oi, oke. Aing suka, men. Gas. Woo. Amen. Oh, anjir. Pro rider. Woo. Ayo, Om. Woi, mantap. Oke. Aman. Oh, anjir. Om, sebenarnya memang style riding boleh kayak gini tangan ya. Tapi nggak sampai kita seterusnya mau loncat pas ngedrop tangannya tetap kayak gini, nggak juga sih sebenarnya. Nggak, jangan terlalu kayak gini ya, jadi kayak turunin kayak gini, kayak gini. Oke. Jadi Om udah bagus sih style ridingnya, udah oke. Cuman menurut saya tangan si ininya kayak terlihat kaku kalau misalkan Om turun gini, loncat gini. Jadi lebih main enaknya kayak gitu. Oke, sip. Thank you. Pak Haji juga, oi the best ini. Mana ya nih? Ini. Guys, ini jadi ada si ibu yang cobain gap kecil tapi aman sih sebenarnya. Cuman karena first time jadi kita yang nonton yang tegang, men. Woi, penonton tegang, woi. Oke, gak usah digoes. Kakinya langsung. Mantap, pos dulu aing suka, men. Bisa? Gimana? Udah nyobain? Enak gak? Enak. Nah, iya, makanya kan sekali udah nyobain, nantinya tuh keseringan makin jago. Selamat ya. Ya, makasih ya ilmunya. Berdiri. Alhamdulillah buat acara meriah, sukses walaupun semalam kita diguyur hujan ya di ending acara, tapi sedikit. Dan untuk acara bike camp tetap kita share fun riding, jadi share-nya kita berbagi, fun-nya kita tetap bahagia, dan riding-nya tadi bersama
Om Tio sharing session di trek dan malam kita wawantawa bersama. Next bakalan ada lagi nggak yang kayak gini? Oh bakal. Jadi tetap kita agendain karena ini menjadi agenda rutin ya. Kalau dulu kita setahun sekali, mudah-mudahan tahun ini kita 1 tahun 2 kali. Iya, tapi kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan nanti ada fun race juga dalam waktu dekat ini. Karena dalam rangka dalam rangka memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mengadakan fun race merdeka ya. Tapi biasa kita kembali ke tema sebelumnya. Downhillan, fun riding. Oke. Guys, dan alhamdulillah ugal-ugalan, bike camp, terus sharing-sharing bersama teman-teman. Alhamdulillah udah selesai di Galunggung Bike Park. Senang sekali bisa sharing-sharing bersama kalian. Pokoknya sehat selalu. Pokoknya selalu terbaik buat kalian, oke? And thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Baik, suka man.